Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah. Allah menceritakan dalam Quran, wa zukur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasa wa kana rasulan nabiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ceritakanlah hai Muhammad kisah Musa dalam Al-Quran. Dia benar-benar orang terpilih dan juga dia benar-benar menjadi rasulnya Allah. Jadi Musa bukan hanya nabi tapi rasul. Ceritakanlah hai Muhammad tentang Musa. Jadi orang-orang dulu tuh Pak, Nabi Muhammad tuh menceritakan kisah-kisah Nabi dengan para sahabat. Ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Maka diceritakanlah oleh Allah dalam Quran. Nabi Musa ketika diutus itu di tengah-tengah pemerintahan zalim. Jadi tidak ada pemerintahan zalim. Pemerintahan kita ini bukan zalim. Pemerintahan kita ini kena ada oknum yang salah urus. Itu aja masalahnya. Salah urus, ada oknum. Di negeri kita ini masih banyak orang baik. Makanya jangan underestimate. Samula kawan ambo ndak jale Ustaz, ambo pengin keluar dari negeri Indonesia kau ndak jale. La ilaha illallah. Nak ke mana ang poi? Awak di siko lahir di siko merojol. Oma ambo pegawai, oma awak pegawai, gaji jangan satu terima. La ilaha illallah. Kita ni bukan zalim. Negeri kita ni ada oknum yang salah mengurusnya. Itu aja masalahnya. Kalau salah urus, doa pada Allah, berikhtiar. Yang sampai ke lobi-lobi pemerintah pusat, sampaikan nasihat. Awak dan ketek-ketek pendek-pendek hitam kalik bongak-bongak, kok doa je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mafatihu jannatun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada hari yang ke-20 Ramadan, di 10 hari yang terakhir ini, Allah masih istiqomahkan kita untuk senantiasa semangat dalam menegakkan amaliyah Ramadan di tahun 1446 Hijriah ini. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa sabiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan Qasasul Anbiya, mengulang-ulang kaji kisah para nabi dan kisah para rasul, dan mengambil beberapa pelajaran yang Allah titipkan melewati kisah ini. Subuh ini kita akan membahas sedikit salah satu di antara kisah Nabi yang paling banyak Allah sebutkan dalam Quran, dan kita akan mengambil salah satu kisah Nabi yang Allah sebut namanya paling banyak dalam Al-Quran, 136 kali. Hampir Allah menceritakannya ke dalam 12 juz Al-Quran. Nabi ini adalah juga Nabi dari keturunan Bani Israel. Bahkan Nabi ini juga keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam.
dan umatnya sampai hari ini masih mendominasi hidup di muka bumi ini. Nabi ini bernama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini adalah nabi dari keturunan Bani Israel yang diberikan Taurat. Ada nabi yang diberikan kitab suci, Musa diberikan Taurat, Isa diberikan Injil, Zabur diberikan kepada Daud. 3 nabi yang kitab suci ini semuanya Bani Israel. Sedangkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW diberikan kitab suci Al-Quran. Dan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel ini diberikan lagi kelebihan oleh Allah. Salah satunya adalah diberikan mukjizat. Musa diberikan mukjizat, tongkat bisa membelah lautan menjadi daratan. Dilempar tongkat bisa berubah jadi ular. Dimasukkan tangan di sebelah ketiaknya, itu bisa mengeluarkan cahaya. Zabur diberikan mukjizat, Daud diberikan mukjizat. Bukan hanya Zabur yang Allah turunkan, tapi Daud ini suaranya sangat merdu. Kalau seandainya Nabi Daud ini bernyanyi, maka burung-burung yang bertengger itu jatuh, saking merdunya. Tak sama je awak menyanyi sakit kepala orang lainnya. Daud ini diberikan kelebihan mukjizat oleh Allah, bisa melunakkan besi. Diambil dalam tanah itu besi lunak, bahkan pakaian-pakaian kaumnya terbuat dari besi. Isa diberikan mukjizat. Selain daripada diberikan Injil, Nabi Isa juga diberikan mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Kata ulama, mukjizat yang kayak gini ini mukjizat kecil ini. Sulaiman bisa berjalan di atas angin, bisa memindahkan kerajaannya, kemudian bisa mengerti bahasa binatang, bisa memerintahkan kalangan jin dan manusia. Dikatakan oleh para ulama, ini mukjizat yang paling kecil. Jadi mukjizat yang paling besar itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah lewat diturunkannya Al-Quran. Ada orang tanya tadi malam saya ceramah nuzul Quran, apa hebat Quran Ustaz? Kalau Musa tongkat dilempar jadi ular, tongkat dilempar jadi jalan. Nabi Isa orang mati bisa hidup. Sulaiman bisa berjalan di atas angin, mengerti bahasa binatang, bahasa manusia, bahasa jin. Bahkan dia bisa memerintahkan dari kalangan jin. Dari mana hebat Al-Quran ini? Saya mau tanya pada kita bersama, Pak. Kalau seandainya diagi di Allah kini tungkek Nabi Musa dilempar jadi ular, untuk apa guna? Tidak ada. Ini mukjizat paling kecil. Mukjizat paling besar itu kata ulama adalah diturunkannya Al-Quran. Kenapa? Karena mukjizat ini mengatur segala siklus kehidupan manusia, mulai daripada urusan kamar mandi sampai urusan ibadah haji. Mulai urusan tanah suci sampai urusan privasi suami istri diatur oleh Quran. Kitab mana yang sanggup mengaturnya? 30 juz 114 surah. Maka Nabi Musa adalah nabi yang diutus oleh Allah dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa ini adalah nabi yang diberikan kitab suci Taurat. Umatnya ini dinamakan Yahudi. Hari ini masih mendominasi kehidupan yang ada di muka bumi ini. Jadi makanya saya minta pada kita bersama, perbuatan dosa orang-orang Yahudi dan Nasara yang membantai saudara kita di Palestina, kita benci dengan perbuatannya. Kezoliman yang mereka lakukan, kita membencinya. Tapi ingat, kita jangan pernah membenci orangnya. Kenapa? Karena orangnya ini diperintahkan oleh Allah kita untuk mendoakannya. Jangan dibenci, didoakan. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikan keberkahan kepada Nabi Muhammad, berikan keberkahan kepada keluarga Nabi Muhammad, berikan keberkahan kepada Ibrahim alaihissalam, dan berikan juga keberkahan kepada seluruh keluarga Ibrahim. Musa keluarga Ibrahim, umatnya Yahudi. Isa keluarga Ibrahim, umatnya Nasrani. Setiap tasyahud kita baca dan kita doakan mereka agar Allah memberikan mereka hidayah. Tapi kenapa dalam prakteknya kita malah mencaci maki? Jadi maka saya katakan ini mindset kita yang keliru. Kenapa? Karena hari ini banyak narasi-narasi yang disampaikan kebencian saja. Orang kalau lah bonci sama orang itu tidak pakai akal ya Pak. Ambo bonci sama Pak Dewan wah. Katakanlah ambo tidak suka sama Pak Dewan ke dong. Pak Dewan kau tidak pernah kenal sama ambo, tidak pernah cerita sama ambo, tidak pernah basuo sama ambo, tidak pernah komunikasi sama ambo, tapi nengok gaya tidak suka ambo dong. Orang kalau lah bonci itu Pak. Suatu ketika Pak Dewan jalan ke pasar Arengka, ambo sama oma ambo, jatuh oma ambo, diangkek dia Pak Dewan ke oma ambo yang terjatuh. Ambo sobik itu pencitraan. Orang kalau lah berangkat dari tertanam kebencian, apapun yang dilakukan seseorang itu walaupun baik dan kecil, tetap kita tidak akan bisa menerimanya. Karena yang tertanam itu kebencian. Sama dengan kebaikan Pak. Kalau ambo cinta sama Pak Dewan kok, walaupun nyo salah ngecek, ambo kan tetap nyo cintanya. Kenapa? Karena tertanam rasa kecintaan kok. Makanya betul kata Nabi, jangan kamu mencintai seseorang itu berlebihan, karena boleh jadi orang yang kamu cintai menjadi orang yang paling kamu benci. Sebaliknya jangan kamu membenci seseorang itu berlebihan, karena boleh jadi orang yang kamu benci akan menjadi orang yang kita cintai. Jadi itu tertanam Pak. Dulu ketika pemilihan presiden, ambo orang Prabowo. Dulu periode pertama. Next presiden Prabowo. Prabowo itu harga mati. Tidak bisa ndak. Berkompetisilah politik. Akhirnya menang Jokowi. Prabowo kalah. Timbullah mindset narasi kebencian di kepala. Bermacam-macam isu yang keluar. Jokowi PKI, Jokowi anti komunis, Jokowi oligarki, macam-macam. Di tengah perjalanan Prabowo jadi menteri. Timbul kata dalam hatiku, Prabowo pengkhianat. Kini jadi presiden sama anak Jokowi. Jadi kita nih Pak sudah ditanamkan narasi kebencian. Makanya saya tidak ingin lagi kita nanamkan narasi kebencian itu. Benci dan laknatlah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Selesai. Kita sudah sampaikan itu semuanya Pak. La ilaha illallah. Kebencian itu sengaja ditanamkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Makanya saya tidak suka. Sampaikan saja kebaikan. Fir'aun itu Allah benci. Ada tak di atas dunia ke orang yang mengaku ana rabbukumul a'la, dan kau Tuhan yang paling tinggi? Iblis saja tak tolok ngecek model kau dah. Tapi apakah Allah benci dengan Fir'aun? Tidak. Allah benci dengan dosa Fir'aun, tapi Allah tak pernah benci dengan Fir'aun. Buktinya apa? Allah utus dua nabi buat Fir'aun, Musa, Harun alaihissalam. Kita salah hari ini. Jadi seolah-olah kita ni sudah ada mindset di kepala kita bahwa segala sesuatu kalau yang kita benci itu harga mati, benci. Makanya kadang-kadang heran juga saya ingin sampaikan buat kita bersama. Musa alaihissalam adalah nabi yang diutus di Misra. Musa ini nabi, namanya ini diberikan oleh Fir'aun. Jadi yang memberi nama Musa itu Fir'aun, bukan orang lain. Yang memberi nama Musa itu Fir'aun. Kenapa? Karena nanti dinisbatkan kepada tempat ditemukannya Nabi Musa. Bila ditemukannya Nabi Musa alaihissalam adalah nabi dari keturunan Bani Israel. Namanya disebut 136 kali dalam Quran. Dalam Quran surat Al-A'raf 21 kali Allah sebut. Dalam surat Al-Qasas hampir 18 kali. Dalam surat At-Taha Allah sebut hampir 17 kali.
Allah ceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini punya orang tua. Ayah Nabi Musa ini namanya Imran. Jadi ada dua nabi yang ayahnya Imran. Satu Isa punya ibu Maryam, Maryam punya ayah Imran. Yang kedua Musa, Musa punya ayah Imran. Sebagian para ulama mengatakan bahwa Musa ini punya ayah Imran dan punya ibu. Ada lagi yang mengatakan ibu Nabi Musa ini dengan nama Yukabid dan sebagainya, apapun namanya. Musa alaihissalam diutus oleh Allah di kawasan Misra, Mesir, untuk satu kaum namanya bangsa Bani Israel. Jadi di Mesir itu ada dua bangsa besar. Yang satu bangsa Kibti. Kibti ini kalau bahasa awak bangsanya Fir'aun. Orang yang kasta tinggi. Kasta tinggi itu bahasa awaknya pejabat lah. Selon, anggota dewan, apa boleh? Kadis. Walaupun seluruhnya kini lebih poniang sedonya. Saya paham. Efisiensi dana lah, defisit lah, macam-macam lah, pokoknya sakit kepala orang segalanya. Sementara tanda-tanda rayo lah mulai nampak. Kalau di sini Pak Bu belum nampak tanda raya. Yang nampak tanda rayo tu di Panam. Ibu kalau pergi malam ke Panam lah nampak tanda rayo. Tanda rayo tu 3. Yang pertama lah dibunyikan kaset takbiran. Yang kedua lah banyak orang jual toples di topi jalan. Yang ketiga, bini awak lah masak kue tapi tidak boleh makan kecuali yang angui-angui. Tu tanda raya tu. Awak magi piti, inyo masak kue, tidak lo boleh makan kecuali nan angui-angui. Itu tanda raya. Jadi tanda raya tu semuanya sakit kepala. Nanti kita bicarakan lah. Bapak Ibu berpiti tidak berpiti, hari raya Idul Fitri tetap akan datang. Oh, hari Lebaran ditunda kerana jamaah Darussalam tidak punya uang, tidak ada cerita. Lebaran tetap akan datang. Baik, diutus Nabi Musa ni untuk satu kelompok namanya bangsa Kibti. Kibti ini bangsanya Fir'aun, kasta Brahma. Sedangkan Nabi Musa berasal Bani Israel, diutus untuk Bani Israel. Bani Israel ini kasta sudra, kasta rendah, tukang kernet, ya macam-macam lah, tukang maling air, maling jambu, maling terompa, pokoknya kernet lah, kasta rendah, Bani Israel. Karena ketika itu Bani Israel dijajah oleh bangsa Kibti Fir'aun, maka diutuslah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam memiliki adik-beradik. Jadi adik-beradik Musa ko bertiga. Kakaknya namanya Maryam. Maryam ko bukan ibu Isa, Maryam juga namanya. Yang kedua namanya Musa. Yang ketiga Harun. Ada pendapat para ulama yang mengatakan Maryam yang pertama, Harun yang kedua, Musa nan paling ketek. Terserah ni nomor berapa Musa nan pontiang Musa Harun kau adik-beradik titik abi masalah. Terserahlah nak nomor 2 je nak nomor 3, pokoknya adik-beradiknya berdua. Musa dan Harun. Nabi Musa alaihissalam diberikan istri. Istri Nabi Musa ni namanya Ummu Safura. Ummu Safura itu pendapatnya 3 kata ulama. 1, Ummu Safura itu ada yang mengatakan putrinya Nabi Shu'aib, tapi dibantah oleh ulama lain. Kenapa? Karena tidak ketemu jalurnya. Dari mana tidak ketemu jalurnya? Antara Nabi Shu'aib dengan Musa ada jarak 480 tahun. Dari mana ketemu jalurnya? Tidak ketemu. Menurut orang yang membantah. Kenapa? Karena Nabi Musa dari jalur sebelah kanan, sedangkan Nabi Shu'aib dari jalur sebelah kiri. Dari mana datangnya? Kita lihat dari atas. Adam alaihissalam punya anak 40 orang. Di antara 40 orang, 1 anak diangkat jadi Nabi, Sis alaihissalam. Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak Qainan, Qainan punya anak Mahlail, Mahlail punya anak Yarid, Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasalli, Mutasalli punya anak Lami, Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh punya 4 orang anak, Kan'an, Samham, Yafid. Kan'an dihancurkan Allah, tinggal 3 anak, Samham dan Yafid. Dari Sam lahir anak Arfaksad, Arfaksad punya anak Soleh, Soleh punya anak Abil, Abil punya anak Falik, Falik punya anak Ra'u. Dari Ra'u punya anak Sarut, dari Sarut punya anak Nahur. Dari Nahur ini punya anak diberi nama Azar atau disebut dengan nama Tara. Azar Tarah ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam.
Ibrahim punya 4 orang istri. Istri yang pertama namanya Sarah, istri yang kedua namanya Hajar, istri yang ketiga Profesor Quraisyab dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan Kentura, istri yang keempat namanya Yasjur binti Amar. Nabi Syuaib lahir dari jalur bini yang ketiga, Kentura. Kentura menurut Profesor Quraisyab istri ketiga Nabi Ibrahim, punya anak Onam. Salah satu di antara 6 tadi ada anak diberi nama Madian. Madian punya anak Yashur, Yashur punya anak Mikail, Mikail punya anak Syuaib alaihissalam. Maka dikatakan Syuaib bin Mikail bin Yashur bin Madian bin Ibrahim alaihissalam. Sementara Musa dari jalur bini pertama, Sarah. Sarah punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak 12 orang. Salah satu di antara 12 orang, satu anak diberi nama Lewi, Lewi punya anak Azar, Azar punya anak Muhid, Muhid punya anak Qohat, Qohat punya anak Imran, dari Imran lahirlah Musa alaihissalam, Harun alaihissalam. Dari mana jalur ketemunya? Ompe ratu 80 tahun selisihnya. Pendapat yang kedua, Ummu Sapuroh istri Nabi Musa itu bukan anak Nabi Syuaib, tapi melainkan putra salah seorang pimpinan kepala suku Madian. Pendapat yang ketiga, bahwa Ummu Sapuroh ini adalah anak dari keponakan Nabi Syuaib. Kita tidak penting punya anak Nabi Syuaib, tidak pokok Nabi Musa babini titik Nabi masalah. Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah. Allah menceritakan dalam Quran, wa zukur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasa wa kana rasulan nabiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ceritakanlah hai Muhammad kisah Musa dalam Al-Quran. Dia benar-benar orang terpilih dan juga dia benar-benar menjadi rasulnya Allah. Jadi Musa bukan hanya nabi tapi rasul. Ceritakanlah hai Muhammad tentang Musa. Jadi orang-orang dulu tuh Pak, Nabi Muhammad tuh menceritakan kisah-kisah Nabi dengan para sahabat. Ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Maka diceritakanlah oleh Allah dalam Quran. Nabi Musa ketika diutus itu di tengah-tengah pemerintahan zalim. Jadi tidak ada pemerintahan zalim. Pemerintahan kita ini bukan zalim. Pemerintahan kita ini kena ada oknum yang salah urus. Itu aja masalahnya. Salah urus, ada oknum. Di negeri kita ini masih banyak orang baik, makanya jangan underestimate. Samula kawan ambo ndak jale Ustaz, ambo pengin keluar dari negeri Indonesia kau ndak jale. La ilaha illallah. Nak ke mana ang poi? Awak di siko lahir di siko merojol, oma ambo pegawai, oma awak pegawai, gaji jangan satu terima. La ilaha illallah. Kita ni bukan zalim. Negeri kita ni ada oknum yang salah mengurusnya. Itu aja masalahnya. Kalau salah urus, doa pada Allah, berikhtiar. Yang sampai ke lobi-lobi pemerintah pusat, sampaikan nasihat. Awak dan ketek-ketek pendek-pendek hitam kalik bongak-bongak kok, doa je lah. You tak akan sampai kata tu Pak, doa. Ikut doa tak lama tu bongak awak tu. Angkat tangan doa, minta ampun buat pemimpin kita kalau mereka salah. Tapi yang di parlemen kayak Pak Dewan waktu mungkin bisanya melobi, kena kelas inyo, level inyo. Kalau awak yang tak sampai gini, apalagi defisit provinsi Riau 2,2 triliun, Pekanbaru Kota 500 miliar, THR sampai kini belum dibayarkan. Alasan semuanya efisiensi, lantak lah situ. Tapi tidak apa-apa, biasa aja. Defisit ini bukan sekali 2 kali, dulu defisitnya. Cuman kini ketika diekspos, rasa ketakutan umat itu luar biasa. Sampai-sampai Ustaz ngomong sama saya, dek pengaruh efisiensi ke Ustaz. Ngapo honor awak kini ceramah di masjid dah mulai dikurangi. Apa kaitannya? Karena jamaah lah mulai saketek berimpak aja. Lawat yang buat tu. Jadi semuanya berimbas. Tak apa-apa, saya no problem. Makanya mau minta penceramah itu mesti punya pekerjaan tetap. Minimalnya pegawai, punya toko, punya usaha, punya pekerjaan tetap. Sehingga kalau punya pekerjaan tetap, tidak pilih-pilih masjid. Ada masjid bagi honor 500, ada masjid bagi honor 150. Yang 500 je lah. Kenapa? Karena kalau itu yang diharapkannya pulang ke rumah, kadang-kadang pengurus lupa bagi amplop tu.
Makanya punya pekerjaan tetap, artinya apa? Sekalipun tidak ceramahnya dibayar 150, hanya insentif honorariumnya, ya kita punya gaji pokok. Kalau ambo pribadi, ambo pegawai bu, insyaAllah. Kalau untuk masalah honor, ambo tidak pernah, seketik pun ambo tidak pernah memikirkan amplop. Karena amplop lah dipikirkan dek pengurus masoji, itu je. Awak kan cik nerimo aja. Dia lagi awak timo, ketek alhamdulillah, banyak tidak ada masalah. Biasanya. Karena kalau dakwah ini dijadikan maksud hidup, indah. Ceramah. Ibu bayangkan, ambo, mohon maaf. Saya pernah khutbah Jumat di salah satu tempat di Pekanbaru. Khutbah Jumat. La ilaha illallah. Belum pernah saya khutbah Jumat seperti itu. Habis khutbah Jumat, dia lagi di panitia amplop. Karena ambo langsung naik ke oto. Amplop tak dipegang, dititipkan, diletakkan di samping kursi oto. Ambo lah feeling kok, amplopnya kok togang kok. Dilipik, membalik lipiknya kok. Kalau ada amplop dilipik, membalik, tanda banyak isinya. Tapi kalau bisa diketek-ketek, lipik itu seketek isinya itu. Sampai di rumah, ambo buka amplop tu. La ilaha illallah, isinya 10 juta. Di mana khutbah Jumat 10 juta? Di Pekanbaru loh. Lama tu, ya Allah, ikut salah tu apa? Ambo tengok telefon, dah ada yang nelpon pengurus. Turun ambo lagi sama orang rumah. Kalau lah sampai sama bini, kacau. Karena bini awak tu ATM Bank Nagari. Kalau masuk tak tanya dari mana ni bini, tak tanya. Tapi kalau keluar banyak tanya untuk apa? Potang olah. Baru saya mau keluar mobil, telpon panitia. Astagfirullah, Assalamualaikum Ustaz, maaf Ustaz, itu amplop tu amplop pembangunan masjid Ustaz. Coba bayangkan. Untung tak tagih, la ilaha illallah. Bapak Ibu kan tak tahu suka duka kami ceramah ni. Jadi jangan sangka ceramah ni enak. Makanya pengurus masjid tu Pak, jangan sampai tukang. Karena kalau tukang pengurus masjid, digajinya honor insentif Ustaz itu ukuran kerojoinya. Lama bana Ustaz kok. Cerita setengah jamnya dapat lebih timati. Awak gali pondasi sehari dari pagi sampai sore 1.50 je. Makanya mohon maaf, saya khutbah Jumat tu di Simpang Arengka, tak perlu saya sebut nama masjidnya apa. Lah gagah awak pakai jubah, pakai sorban. Babolilah sandal baru, kena sandal putih, bali sandal di Juwita. 300 yang baboli sandal lah. Tang, duduk awak di mimbar, ku mimbar ha, bawah tu duduk awak. Oh, lun tibo jemaah lah tibo 1:30 boleh. Baca Quran loh. Lah sampai jam 2 boleh, lewat 5 boleh, pengumuman lah pengurus masjid. Impak masjid sekian. Kemudian nengok kirinya, nengok kanan. Nampaknya petugas khotib dari MDI tidak hadir. Padahal awak di bawah wah. Tak kan mungkin ambo angkat tangan, Pak ambo Ustaz, tak mungkin. Ambo diam aja. Ya Allah, memang tak nampak lah di orang tu ambo. Awak lah pakai sorban wah. Akhirnya digantilah dek garimnya khotib. Awak di bawah wah. Ambo turunkan sorban boleh. Ikut sembahyang Jumat. Habis sembahyang Jumat, ambo lah orang paling terakhir keluar masjid. Ambo tak ada hubungi panitia, ambo diam aja. Keluar, ambo tengok di luar, lah habis sandal trompa ambo lah hilang bulu. Coba bayangkan. Itu kan tak kami ceritakan ke kalian loh. Biarlah kami nanggungnya. Kadang-kadang memang itu suka dukanya Pak, la ilaha illallah. Makanya jangan dikatakan dakwah ni indah, dakwah ni lama. Pokoknya Ustaz kalau Ramadan kau panen. Enggak doh Pak. Enggak, Ramadan lah banyak juga jawal kami kaya. Kami ingin berbuku sahur kau tonang, berbuku kau indah dengan keluarga, enggak terburu-buru datang ke masjid. Makanya mohon maaf, kita lanjutkan. Maka Nabi Musa alaihissalam diutus di tengah-tengah raja zalim. Sampai-sampai raja itu diberikan gelar Fir'aun. Jadi Fir'aun ini bukan nama asli, itu gelar. Nama aslinya Manabtah, anak Ramses II. Itu namanya. Diberi gelar Fir'aun. Kapan Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa alaihissalam dilahirkan. Kapan Nabi Musa dilahirkan? Ketika ada penguasa zalim di Misra, di Mesir bermimpi. Fir'aun ini bermimpi ada bola api dari Baitul Maqdis datang ke singgasananya, menghancurkan semua singgasananya, seluruhnya mati kecuali hanya sekelompok Bani Israel. Malam kedua mimpi lo balik, malam ketiga mimpi lo balik. 3 kali berturut-turut Nabi Musa Fir'aun mimpi.
Mimpi itu menjadi tanda bahwa Fir'aun akan dihancurkan oleh Allah. Apa kata Fir'aun kepada penasihat spiritualnya? Sesungguhnya aku bermimpi 3 malam berturut-turut bahwa ada bola api dari Baitul Maqdis yang menghancurkan singgasana kita, sehingga semua kita mati. Yang selamat hanya sekelompok Bani Israel. Kira-kira menurut kalian apa tafsir mimpi itu? Kata penasihat spiritualnya, tandanya itu akan lahir satu pemuda dari Bani Israel, satu bayi yang akan menghancurkan singgasana engkau. Saat itulah Nabi Musa dilahirkan. Nabi Musa dilahirkan ketika Fir'aun membuat keputusan cari setiap bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel, bunuh. Maka Nabi Musa dilahirkan. Wa isnajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastaghyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim. Tahukah kalian ketika Allah menyelamatkan kalian dari Fir'aun yang sangat sadis? Yuzabbihuna abna'akum, dia menyembelih anak laki-laki di antara kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dia membiarkan hidup anak perempuan di antara kalian. Saat itu Musa dilahirkan. Lahir. Apa kata Allah? Fa'auhayna ila ummi ma yuha, kami ilhamkan kepada ibu Musa. Ibu, kata Allah. Jadi nabi-nabi dahulu itu memang diilhamkan. Wahai ibu, lahirkan bayi itu. Ketika dilahirkan, kalau kau takut akan keselamatannya, susukan dia. Kalau kau masih takut akan keselamatannya, hanyutkanlah bayi itu. Bayi itu akan ditemukan oleh musuhku dan musuhnya. Bayi itu pasti kami akan kembalikan kepada engkau. Dihanyutkanlah oleh ibu Musa. Hebatnya ibu Musa takut dengan Fir'aun, takut nanti anaknya dibunuh oleh Fir'aun. Dihanyutkan oleh ibu Musa, berharap bahwa Musa jauh dari Fir'aun. Tapi hebatnya Allah, Musa tersangkut di tempat pemandiannya Fir'aun. Ibu Musa takut dengan Fir'aun, dia jauhkan anaknya dari Fir'aun, tapi Allah membuatnya dekat dengan Fir'aun. Jadi hebatnya Allah itu memang seperti itu. Berulang kali saya sampaikan di sini, tidak beda dengan kita, Pak. Kalau awak punya utang, makin jauh daripada orang yang mengutangan itu makin aman. Tapi Nabi Musa, karena pingin dia jauh dari Fir'aun agar selamat, tapi Allah mendekatkannya dengan Fir'aun. Supaya apa? Supaya nanti tampak kehebatan Allah. Dan ini bukan cerita sekarang. Ibrahim juga sama. Ibrahim ketika dibakar hidup-hidup, apa kata Allah? Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin, berikan keselamatan kepada Ibrahim. Kenapa Allah perintahkan kepada api itu untuk dingin? Ibrahim itu dibakar hidup-hidup 40 hari 40 malam. Alhamdulillah. Kenapa Allah perintahkan ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim? Wahai api, dinginlah. Kenapa Allah tidak perintahkan wahai api, padamlah? Bukankah mendinginkan sama memadamkan bagi Allah mudah? Tapi kalau Allah padamkan api Ibrahim, kemudian Allah selamatkan Ibrahim, orang-orang yang menyaksikan ketika itu akan berkata, wajar Ibrahim selamat. Tapi Allah biarkan apinya hidup. Allah berikan keselamatan kepada Ibrahim. Allah perintahkan kepada api, wahai api, dinginlah. Orang yang menyaksikan ketika itu api hidup, tapi Ibrahim bisa selamat. Nampak kehebatan Allah. Dan ini pelajaran buat kita, Pak. Bapak datang ke masjid, sholat, dengarkan kajian, baca Quran, Bapak taat kepada Allah. Apakah dengan Bapak taat ini tidak datang masalah? Tidak, masalah tetap datang juga. Jangan disangka Bapak sembahyang kok masalah tidak datang. Justru makin banyak sembahyang makin banyak masalah. Tapi ketika Bapak sholat, masalah yang datang sama seperti api yang membakar Ibrahim. Api tetap hidup, masalah tetap datang, tapi Allah selamatkan kita di tengah-tengah masalah yang Allah datangkan. Itu tujuan kita. Kita taat ini agar nanti Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, Allah akan selesaikan semua urusan kita. Kita kan tidak pernah tahu, Pak, jalan keluar yang Allah berikan kepada kita. Ada cerita
Wang Kayo, mantan pejabat, punya rumah lantai 2, kamarnya 8. Jual rumah. Harga rumah itu diperkirakan 12 miliar. Harga rumah itu 12 miliar, saking besarnya. Dia pindah dari Pekanbaru ke Jakarta. Kata beliau, rumah saya ini mau saya jual. Cuman kalau saya kasih informasi sama orang, siapa yang sanggup membeli 2 miliar di kondisi-kondisi seperti saat ini. Akhirnya dia laporkan di bank, kawan-kawannya di bank sebagainya. Kemudian untuk menjaga kebersihan rumah itu, dia titipkan kunci rumah itu kepada tetangga sebelah rumah. Kata dia, Pak, saya mau pindah ke Jakarta, jadi rumah ini kosong. Tolong tengok Pak, dijaga-jaga. Kalau bisa Bapak punya kesempatan waktu, mohon dibersihkan rumahnya. Mengenai biaya teknisnya, insya Allah nanti saya bantu. Oh, yalah, dititipkanlah kunci rumah ke tetangga sebelah aku. Tetangga sebelah aku Pak RT pula sedang punya masalah loh. Apa masalahnya? Anaknya kuliah, bayar UKT 6 juta. Minggu depan terakhir PT baru 2 juta. Apa kata Pak RT? Ya Allah, awak punya masalah PT 4 juta kurang untuk bayar SPP anak kuliah. Yang datang orang kaya sebalaku bukan magi PT, malah magi kerajo. Suruhlah awak menjaga rumah ini. Awak perlu PT, doalah Pak RT ke malam. Ya Allah, awak bayar UKT, ya Allah, 4 juta lagi kurang, ya Allah. Kalau tak bayar seminggu lagi, anak ambo, masalah engkau, ya Allah. Besok pagi datang lo pengurus masjid. Assalamualaikum, kata Pak RT kau pasti pertolongan Allah. Apa kata pengurus masjid? Pak RT, awak masjid awak sedang renovasi buat kanopi. Jadi awaklah sepakat warga untuk Pak RT, Pak RW untuk donasi pembangunan kanopi masjid. Yang lain bebas untuk Pak RT, Pak RW itu 500.000 surang. Dan kecil Pak RT, mak laba kurang lo dari 2 juta, tinggal sita mati. Apa kata Pak RT? Awak perlu 4 juta, datang orang minta PT awak. Bantu lo deh Pak RT balik. Doa lo balik Pak RT. 3 hari setelah itu, datang orang bank ke rumah itu. Nanya ke bapak sebelahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini betul kunci rumahnya sama bapak? Kata Pak RT itu, ambo kok sibuk. Bapak tu mengamanahkan kepada ambo untuk menjaga rumahnya. Dek ambo sibuk, ambo tak sempat menjaga. Ambo titipkan kunci itu ke adik ambo. Adik ambo laki ni yang membersih-bersihkan rumah tu. Oh ya, yalah Pak. Adik bapak tu mana? Sekarang lagi di rumah tu bersih-bersih. Datanglah orang bank, disampaikanlah oleh orang bank, Pak, alhamdulillah bapak yang punya rumah ini mengamanahkan kepada kami untuk menjual rumah. Bapak tu sudah pindah ke Jakarta. Alhamdulillah rumah itu sudah terjual 12 miliar. Tapi sebelum kami transfer uangnya ke rekening bapak tu di Jakarta, bapak tu pesan keluarkan 10% untuk orang yang jaga rumah saya. Tak jadi Pak RT kau nerimo dah Pak. Adik Pak RT ni yang dapat. Begitu cara Allah nak mengantarkan rezeki itu. Kita kan tak pernah tahu Pak. Otak kita ni terbatas. Awak kau berpikir dengan otak saja. Rezeki itu tak berpintu. Makanya Allah boleh jadi melakukan sesuatu dengan sebab, tanpa sebab, atau bertentangan dengan sebab. Tak masuk logika kita. Maka saya katakan ini keimanan dan orang-orang dahulu diuji oleh Allah. Jangan disangka kita saja. Para nabi saja ditarbiyah, ditazkiyah oleh Allah, dididik. Ibrahim sama. Apa kata Namrud? Ibrahim, apa kehebatan Tuhan engkau itu? Kata Ibrahim, Tuhanku Allah. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Kata Namrud, kalau hanya menghidupkan mematikan, dan pun bisa aja. Dipanggil oleh Ibrahim, dipanggil oleh Namrud 2 orang. Namrud membuat analogi konyol, dihadapkan 2 orang. Apa kata Namrud? Bunuh satu, satu lagi biarkan hidup. Kalau hanya menghidupkan mematikan, aku bisa, kata Namrud. Mendengar kisah ini, turunlah ayat Quran menjelaskan. Wa iz qala Ibrahim, dan berkatalah Ibrahim alaihissalam.
Apa kata Ibrahim? Rabbi arini kaifa tuhyil maut. Ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Awalam tu'min, kata Allah. Apakah kau tidak beriman, Ibrahim? Saya beriman ya Allah. Tapi biar nampak nanti, biar jale di hati kau, biar bertambah imannya. Apa kata Allah? Kalau kau ingin tahu juga, kau pergi ke 4 bukit yang berbeda. Ibrahim pergi ke 4 bukit yang berbeda. Jalan. Kata ulama, Ibrahim itu berjalan ompek bulan. Bukit 1 ompek bulan, bukit kedua ompek bulan, bukit ketiga ompek bulan, bukit keempat ompek bulan. Ompek kali ompek, 6 boleh bulan berjalan. Sampai di bukit itu kata Allah, ambil 4 ekor burung di bukit yang berbeda. Sebagian ulama mengatakan burung merpati, sebagian lagi mengatakan burung yang lain. Terserahlah, pokoknya ungge titik. Tidak usah berdebat dengan burung nih. Diambil oleh Ibrahim 4 ekor burung di 4 bukit yang berbeda. Kata Allah, bawa pulang, bawa pulang. Latih burung itu, jinakkan. Sama melatih ayam, melatih anjing, melatih kucing, dikasih nama Blacky, Blacky, Melky, Melky, macam-macam lah. Didik sudah diajarkan oleh Ibrahim. Apa kata Allah? Ibrahim fasurhunna. Fasurhunna itu kalau bahasa awak cincang, catuk-catuk. Apa bahasa yang paling lama le, Pak? Selain cincang itu apa? Dicincang ketek-ketek. Apa bahasa awak? Hah? Ya cincang aja. Cincang ketek-ketek, catuk-catuk, alui-alui. Ompek ekor burung itu cincang-cincang. Kemudian kau campurkan daging semuanya, kepala, kaki, campur semuanya. Kata Allah, antarkan lagi tumpukan daging ini ke 4 bukit yang berbeda. Ditumpuk-tumpuk daging kau kompek bukit yang berbeda. Diantar lagi Ibrahim, bangkit dia balik ompek bulan, ompek bulan, ompek bulan, ompek bulan. 6 boleh bulan. Apa kata Allah? Ibrahim, kau panggil itu burung itu masing-masing dengan nama yang kau berikan. Dipanggil oleh Ibrahim, maka daging yang dipotong-potong itu berterbangan. Kepala, kaki, sayap semuanya menyatu sebagaimana burung biasa. Apa kata Allah? Ibrahim, seperti itulah aku menghidupkan yang mati. Sebetulnya Pak, rempong bahanah Allah kok menyuruh Ibrahim cari burung jauh-jauh. Kenapa tidak langsung aja Ibrahim, tu burung cincang, kun payakun, hidup, selesai? Kenapa mesti disuruh pula ke bukit? Mau ngambil 4 ekor burung, kemudian cincang, antarkan lagi. Apa tujuan Allah? Tujuan Allah, Allah ingin susahkan Ibrahim untuk mencari iman, Pak. Karena iman kok tidak bisa didapat. Ya Allah, agi kami ingat. Ya Allah, agi kami iman. Pret, tidak akan dapat ke mana dah. Karena iman ini didapat dari mujahadah. Susah-susah. Bapak pikir subuh ke masjid ini tidak berat? Bapak pikir duduk dalam kajian ba'da subuh ini tidak berat? Berat, Pak. Tadi 3 sab, Pak, tinggal kini sab. La ilaha illallah. Boleh, Pak. Siapa bilang tidak berat? Karena utak orang pagi kau piti sadonya, Pak. Berat. Siapa bilang tidak berat? Allah ingin susahkan Ibrahim agar iman itu masuk dalam hatinya. Kalau orang sudah susah-susah untuk agama ini, Pak, dia akan merasakan kelezatan iman indah. Maka saya katakan buat kita bersama, bukan hanya kita, para nabi, para rasul ditazkiyah oleh Allah, dilatih keimanannya. Sampai nanti setiap nabi itu dia menerima apa yang diputuskan Allah. Dia ikhlas dan rela dengan takdir yang ditentukan Allah kepadanya. Dalam kisah Nabi Muhammad juga terjadi. Ada satu orang sahabat Nabi, jarang kita kenal, Pak. Sahabat Nabi itu namanya Julaibib. Julaibib ini jarang kisahnya dibaca. Julaibib kok tingginya semeter, tidak pakai sandal, kuli hitam. La ilaha illallah. Yang lebih parah, Julaibib ini tidak ada nasabnya. Artinya tidak tahu ayah omaknya siapa. Di Arab kalau tidak ketemu nasab itu penghinaan. Orang terhina di Arab itu kalau dia tidak ada nasab. Julaibib itu lakete, pendek, semekot, semeter kotor, hitam, tidak lo berterompa, tampang buruk. La ilaha illallah. La yahya wa la yamut, hidup segan mati tidak mau. Tapi hebatnya Julaibib ini, di mana-mana ada tugas untuk perang, Julaibib ini orang paling pertama mendaftar. Orang yang dicintai Nabi. Nabi salat subuh, Nabi tanya, Assalamualaikum Julaibib. Waalaikumsalam. Kata Nabi, kapan kau nikah?
Kata Julaibib, ya Rasulullah, siapalah yang kena mau betina sama Den? Subuh besok habis solat Nabi tanya lagi, Julaibib, bilang nikah. Kata Julaibib, siapa yang mau dengar saya Rasulullah? Hidup miskin, susah, tampang jelek, nasab tak jelas, kehidupan susah, saya termasuk kelompok ahlus suffah, tak punya rumah. Nabi senyum saja. Besok subuh balik, habis sembahyang subuh, apa kata Nabi? Bib, bilang nikah. Kata Julaibib, ya Rasulullah, dengan senyuman, mana ada perempuan mau dengan saya ya Rasulullah? Kata Nabi, kau ikut dengan saya. Dia ajak dengan Nabi pergi ke rumah salah satu penduduk Ansor orang Madinah, orang kaya, anaknya ancak. Apa kata Nabi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah ya Rasulullah, senang orang menengok Nabi datang ke rumahnya. Apa kata Nabi? Sesungguhnya aku datang ke rumah ini ingin melamar anak perempuanmu. Kata tuan rumah, matahari mana yang telah datang ke rumahku? Gerembulan mana yang telah menyinari rumahku? Rasulullah datang melamar anakku. Kata Nabi, tidak untuk denda. Untuk pajak aku. Menengok Julaibib, apa kata bini apa? Oh, saya takkan menikahkan anak saya dengan Julaibib. Hidupnya susah, ahlu sufah. Kemudian Julaibib ini nasabnya tak jelas, terompah juga tidak ada dong. Saya tak nikahkan dia dengan Julaibib. Nabi diam saja. Putrinya dari kamar mendengar percakapan ibu dan ayahnya dengan Rasulullah. Keluar dia, wahai ayah, wahai ibu, apakah ini tawaran dari Rasulullah? Tidak baik bagi kita menolak tawaran keinginan Allah dan Rasulnya. Terimalah tawaran itu. Bukankah Rasulullah menginginkannya? Akhirnya menikahlah Julaibib dengan orang ancak. La ilaha illallah. Malam pertama ulun sompek malam pengantin leh. Honeymoon. I love to you, you love to me. I belong to you, you belong to me. I can see you, you can see. Malam pengantin, belum malam pengantin. Apa kata Julaibib kepada istrinya? Wahai istriku, apakah kau menyesal punya suami kayak aku? Kata istrinya, wahai abang, aku tak pernah menyesal. Karena yang menjodohkan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan. Belum mereka bercampur, belum. Tahu-tahu dapat kabar ada orang-orang menyerang kota Madinah. Nabi dan para sahabat mengumpulkan seluruh pasukan. Julaibib orang paling pertama mendaftar menjadi pasukan jihad. Tuli namanya, duduk. Ulun sompok di kakoknya bini leh. Berperanglah ketika itu, takdir mendahuluinya, Julaibib syahid di jalan Allah. Nabi melihat jenazah yang ada. Ketika Nabi melihat jenazah Julaibib, Nabi menangis. Apa kata Nabi? Julaibib, ini adalah malam pengantin engkau. Kata Nabi dan kata para sahabat, tidak ada jenazah kaum muslimin yang saat itu mati yang berada di pangkuan Nabi sampai dikuburkan, kecuali jenazahnya Julaibib radhiyallahu anhu di pangkuan Nabi. Nabi menguburkannya, Nabi menangis. Kemudian Nabi melihat ke atas langit, Nabi tersenyum. Kemudian Nabi membuang wajahnya seperti seolah-olah malu. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Aku melihat engkau melihat kuburan Julaibib, kau menangis. Kemudian kau melihat ke langit, kau tersenyum. Kemudian kau membuang mukamu seolah-olah engkau malu. Apa kata Rasulullah? Tahukah engkau, ketika aku melihat kuburan Julaibib, aku menangis karena terbayang malam tadi adalah malam terakhirnya Julaibib tanpa malam pengantin dengan istrinya. Dan aku melihat ke langit, tahukah engkau? Aku melihat seluruh bidadari turun berobui jenazah Julaibib. Dan aku membuang wajahku malu. Kenapa? Saking berebutnya tersingkok pahu bidadari dia. Coba bayangkan, Pak. Sono itu orang dulu, kau baik kau bini awak hitam, gopok pendek mati-matian, lo mencintainya. Biasa-biasa je lah, Pak. Itu orang-orang dulu itu ditarbiyah oleh Allah. Kalau seperti ini, Masya Allah. Makanya kadang-kadang timbul saya semangat, awak nak buruk-buruk kau, Pak. Jangan, mohon maaf, Pak. Kena nikah tu tak tergantung ganteng, Pak. Aduh, kawan awak ganteng-ganteng sampai kini tak kawin-kawin ya, Pak. Aduh, kawan awak buruk lah, punya anak ompek, cucu lah, cik lah. Karena jodoh itu tak tergantung ganteng atau jelek. Jodoh itu tergantung dari Allah. Makanya mohon maaf, jangan takut. Begitu orang-orang dulu ditazkiyah oleh Allah. Jadi orang-orang dulu ketika melihat malaikat itu biasa saja.
Makanya kita hari ini pun diberikan ujian-ujian oleh Allah. Mungkin kita tidak melihat malaikat, tidak melihat pertolongan Allah, tapi kita lihat masalah-masalah kita yang datang diselesaikan oleh Allah. Sedikit-sedikit diselesaikan Allah, sedikit-sedikit diselesaikan oleh Allah. Maka saya katakan buat kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena tidak ada satu pun yang terjadi di muka bumi ini yang terjadi secara kebetulan. Semua terjadi pasti atas izin dan pengetahuan Allah. Bapak Ibu jangan khawatir. Tidak usah terlalu banyak dipikirkan THR. Kenalah ada petugas orang yang ngurus THR tu. Kalau zoki awak, nyu kan masuk je ke rekening awak, selesai. Tidak usah pikir-pikirkan, santai aja, buat saja apa yang terjadi, buat saja. Maka saya ingin sampaikan, tidak usah gelisah. Karena kalau orang gelisah, ini pertanda jangan-jangan Ramadan ini mereka tidak berhasil. Mereka gelisah menghadap. Justru Pak, mohon maaf, di 10 hari terakhir kok ambo sarankan masjid ini buat itikaf, Pak. Ya, mulai nanti malam kajian. Ya, bagus. Hadiri Bapak Ibu berangkat ke sini itikaf, siapkan semuanya. Ibu, kalau Bapak ada ikut, minta izin dengan Bapak dulu. Bang, ambo itikaf di Masjid Darussalam. Oke, kalau tak diizinkan, Ibu jangan pergi. Ibu silakan itikaf di rumah. Tapi jarang laki awak kalau tidak mengizinkan. Tapi biasanya diizinkan. Kalau lebih baik suami istri datang. Awak yang ada tua-tua model iko, Pak, itikaf je lah. Kalau ambo masih muda wajar, Pak. Bini ambo masih ancak. Bini awak lah tua-tua tu apa lu kan di rumah le, Pak. Bini awak lah bon minyak angin ni, la ilaha illallah. Bon terason. Itikaf je lah lagi. Habis masa. Ngapu je di rumah sudah. Ndak usah buat peyek. Iku buat peyek dari babuko sampai sahur. Peyek dan ibu buat koye. Kacangnya mantap. Boleh je lah. 10 hari terakhir ni itikaf. Tak bisa di sini ganti-ganti suasana. Ustaz, kami mau ke Masjid Al-Falah, boleh. Saya malam 23 di Masjid Al-Falah. Di Al-Falah tu ratusan, atas bawah penuh semuanya. Kalau itikaf tak ada masalah. Sibukkan masa untuk beriktikaf. Maka saya minta buat kita bersama, habiskan masa di 10 hari yang terakhir. Checking final. Karena saya khawatir saya satu di 10 hari yang pertama ini. Itu yang kata Allah dalam Quran. Apa kata Allah? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam itu. Malam itu malam keberkahan. Kenapa malam itu? Qadar itu kata ulama, ada yang mengatakan takaran ukuran, ada yang mengatakan qadar itu sempit. Kenapa? Ada ayat di tengah-tengahnya mengatakan tanazzalul malaikah. Allah turunkan seluruh para malaikat. Turun. Berapa jumlah malaikat? Banyak. Melalui satu riwayat, di Ka'bah Baitullah orang tawaf, di Aras ada namanya Baitul Ma'mur, itu para malaikat tawaf. Kalau malaikat sudah tawaf di Baitul Ma'mur satu malam, itu jumlahnya 124.000 para malaikat. Kalau malaikat sudah tawaf di Baitul Ma'mur satu malam, gantian masuk malaikat yang sip yang kedua, 124.000. Malaikat yang lah dapat sip kok tidak akan dapat sip lagi sampai kiamat. Bayangkan berapa jumlah para malaikat. Itu semua turun ke muka bumi dipimpin oleh malaikat Jibril. Makanya qadar itu bermakna sempit. Bumi ini sempit. Untuk apa? Untuk menyelesaikan semua urusan. Malam itu Allah selesaikan urusan. Allah berikan catatan kepada setiap para malaikat. Malaikat Mikail diberikan catatan. Daftar namo-namo orang nankan kayo tahun ko dia ginamo. Daftar namo-namo orang nangkan kawin tahun kong, walaupun tiap malam babodak tapi ndak jukan kawin dia gi namonyo. Daftar namo orang nangkan beranak dikasih namonyo. Daftar namo-namo orang nangkan mohon maaf orang yang diberikan rezeki dikasih oleh Allah. Kemudian catatan yang kedua diberikan Allah kepada malaikat Israel. Daftar namo-namo orang nangkan mati tahun kong. Jadi yang mati tahun ini, tahun lalu Ramadan, yang mati tahun depan Ramadan ini Allah turunkan catatan itu. Makanya saya minta pada ibu, bapak ibu 10 hari itu habiskan masa untuk itikaf. Kalau ibu sibuk buat peyek, sibuk buat kue bawang, jangan-jangan nama ibu masuk orang pertama mati tahun ini. Makanya oleh karena itu sibukkan sudahlah. Raya itu aja, Pak. Malam takbir Allah, seminggu sebelum raya membersihan rumah, ngecat rumah, gosok-gosok kaca, gosok-gosok meja, bersihan karpet, cuci karpet, bontang karpet, kasih parfum, lap-lap toples. Malam takbir hidupkan kaset. Itu aja. Pagi raya dihidangkan kayu makan lontong kiri kanan, omak ayak lo cipika-cipiki golak-golak, siang letak konyangan lolo. Pagi besok lah masuk lo raya kedua. Itu aja raya nih, Pak.
Jadi oleh karena itu saya minta pada kita bersama yang berlebaran ini orang-orang yang sukses ketika Ramadan nanti. Maka saya minta buat kita bersama di 10 hari yang terakhir. Alhamdulillah di beberapa masjid sudah buat itikaf termasuk masjid kita ini. Jangan sampai tinggalkan. Karena mohon maaf Pak Pengurus, saya coba nanti ditelepon kembali karena minggu depan itu diperkirakan Kamis itu. Kalau tidak ada halangan saya sudah berangkat ke Sumatera Barat. Kalau tidak ada halangan. Karena saya khotib Jumat di kampus Baitur Rahmah Padang bersama Pak Wali Kota Padang Panjang. Jadi saya berangkat beberapa hari sebelum hari raya karena tidak mungkin hari H macet, dan baru akan tinggal di Kota Padang lebih kurang 2 hari karena hari pertama lebaran tanggal 31 kalau sama, tanggal 1 saya harus tablik akbar di Kabupaten Solok, tanggal 3 baru saya pulang. Jadi diperkirakan hampir 1 minggu saya berada di Sumatera Barat. Kalau seandainya hari Kamis itu saya berangkat, berarti saya tak bisa mengisi di kajian akhir subuh Kamis itu. Mohon carikan pengganti itu kalau jadwalnya tidak berubah. Mudah-mudahan, karena reservasi hotel kadang-kadang ambu malih aja ceramah dari ko Pak. Karena orang-orang lado kek rayo ko pikir orang tak ke mano-mano yo. Makanya oleh karena itu saya minta pada kita bersama belajar. Saya belajar, kita semua belajar, jadikan diri kita ini yang terbaik di hadapan Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini semua amal kita diterima dan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan pada subuh hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.